Pertama kali saya ingin memberikan kabar gembira untuk sahabat-sahabat kita di Batam bahwa Allah membayar ketakwaan Anda lebih besar daripada kami di Tegal Gubuk ini. Kenapa? Karena tantangannya besar. Tegal Gubuk kan daerah santri ini. Orang perempuannya pakai kudung semua, betul nggak? Iya. Laki-lakinya pakai sarung semua. Sok aja dihitung, ada berapa masjidnya? Masjid 5. Musolanya? Iya. Dan semuanya nih kaum santri murni santri semuanya. Latar belakang pendidikannya semuanya pesantren. Nah, artinya bahwa moral di sini ya terkendali. Jadi kalau ada orang yang bertakwa di sini ya bayarannya 10. Tapi kalau ada bertakwa 100 bayarannya. Iya. Sebab nanti bagaimanapun ketika kita belajar ahkam taklifi atau wajib, haram, makruh, sunnah, mubah itu definisinya kan seperti ini, bahwa wajib itu mendapat pahala apabila dilaksanakan, mendapat dosa bila ditinggalkan. Kalau haram itu mendapat dosa dilaksanakan, mendapat pahala ketika ditinggalkan. Kemudian sunnah itu dapat pahala kalau dikerjakan, dapat pahala kalau dikerjakan, tidak berdosa ketika ditinggalkan. Dan makruh adalah dapat pahala ketika ditinggalkan, tidak berdosa ketika dilakukan. Kalau mubah dilakukan tidak mendapat bayaran apa-apa. Kan begitu. Pertanyaan saya, kapan Anda mendapat pahala meninggalkan haram? Saya tidak melacur, dapat pahala enggak? Ya enggak. Saya dapat pahala tidak melacur ketika rumah saya di hadapan diskotek. Dan banyak perempuan yang menawari saya. Jadi kapan kita berpahala tidak melacur? Ketika kita sudah di dalam kamar, sudah berdua dengan perempuan, dia sudah telanjang, sudah ngaplang-ngaplang di atas ranjang, lalu kitanya mengatakan inna akhafu in asaitu rabbi ada bayomin hadir, lari sambil nenteng celana dalam. Itu kurang pahala. Kalau nggak ada godaan ya nggak ada pahalanya. Berarti itulah orang Batam diberi pahala oleh Allah semakin besar karena tantangannya semakin besar. Gitu. Orang Gubuk jangan mengharapkan pahala tidak melakukan haram. Ya ketakwaan umum aja jadi ya gitu. Itu. Kemudian bagaimana untuk bisa kita punya kepribadian yang kokoh, mampu melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan mampu meninggalkan yang Allah larang. Saya kira persoalannya di dalam diri kita ini ada dua makhluk Allah yang terus berseteru. Yang satu mendorong kepada kebaikan, yang satu mendorong kepada kejahatan. Dalam agama Mazdak itu mereka meyakini Tuhan itu ada dua, ada Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan. Selamanya mereka berperang. Agama Mazdak itu di Persia kuno dulu ya. Jadi artinya bahwa Tuhan kebaikan dan kejahatan selalu berperang dan tidak pernah selesai, sehingga ketika kita berbuat baik itu artinya kita mendukung Tuhan kebaikan. Ketika kita berbuat jahat maka kita mendukung Tuhan kejahatan. Makanya ketika musibah bertubi-tubi, artinya penderitaan di mana-mana karena kejahatan di mana-mana, itu berarti yang sedang menang adalah Tuhan kejahatan. Kalau terjadi kedamaian, terjadi kemesraan rumah tangga, terjadi persaudaraan yang kokoh, kondusivitas terjamin, aman tentram, nah itu berarti karena kita mendukung Tuhan kebaikan. Gitu.
dan tidak akan pernah ada yang menang dan ada yang kalah. Ketika salah satunya menang, disitulah kiamat. Siapapun yang menang, Tuhan kebaikan atau Tuhan kejahatan, pokoknya salah satunya kalah, berarti kehidupan ini selesai. Itu filosofis ketuhanan pada agama Mazdak. Di dalam diri kita sendiri ada insting of survive, artinya ghariza lil hayat. Ada insting of destruction, ghariza lil halak, ghariza lil maut. Ada insting kehidupan dan insting kematian, insting mempertahankan hidup dan insting menghancurkan. Kita lihat insting itu ketika kita marah, ketika kita dendam, ketika kita membenci, kita menghancurkan, itu yang sedang didominasi oleh insting yang insting of destruction itu. Nah, di dalam agama Islam sendiri itu kedua insting itu dalam pertarungan kita sendiri dan tidak pernah selesai. Dan kita tidak selamanya menang dan tidak selamanya kalah, menang kalah, menang kalah. Jadi untuk ukuran standar kita ini, kalau pertarungan antara baik dan buruk di dalam diri kita ini sekali menang sekali kalah, itu masih normal. Tapi kalau menang kalah itu sudah baik. Iya, menang kalah sudah baik sekali. Tidak ada yang menang semuanya. Terus selalu kita ada kelengahan. Ketika kita tergoda di malam hari, katakanlah umpamanya siapa di antara kita di Semarang atau di Surabaya, di hotel, tiba-tiba ada perempuan datang menawarkan jasanya, ya kan begitu. Nah, kemudian Anda ada selera karena orangnya masih muda, cantik. Di situ ketika selera Anda muncul untuk berkhianat, itu insting of survive akan menegur Anda. Jangan kau lakukan. Kamu ini kan sudah jadi kiai, ya kan gitu. Kamu sudah dipanggil ustaz, jadi panutan, masa ini? Jangan mengecewakan masyarakatmu. Katakanlah insting kejahatan itu setan, insting kebaikan itu malaikatlah. Kata setannya, ya nggak apa-apa, ini kan Surabaya, nggak ada yang kenal kan. Terjadi, pernah memperhatikan nggak dialog seperti itu dalam dirimu? Memperhatikan nggak dialog seperti itu? Iya, itu kan haram. Kata setannya, ya sekali-kali mah nggak apa-apa lah, tinggal setelah itu kan tobat. Iya. Kata malaikatnya lagi, katakan malaikat lah, tapi itu sebenarnya boleh kan, malah boleh, tapi itu dalam dirimu sendiri. Ya, orang kalau sekali melacur nanti ketagihan loh. Wah, sekali ini aja, mumpung lagi ngebawa istri kan gitu. Kata malaikat, jangan kau coba, sekarang lagi musim penyakit AIDS loh. Nanti kamu kepatil gitu, nggak ada obatnya loh. Kata setannya, ya pakai kondom kan bisa. Kata malaikatnya, kondom zaman sekarang banyak yang bocor, Bung. Kata setannya, ya pakai didobel aja kondomnya. Kata malaikatnya, enak lebah nanti. Enaknya lebah nanti, apa enaknya kondom double. Satu aja udah mengurangi, pakai double gimana? Terjadi perdebatan semacam itu, dan ini sangat keras sekali. Ya, sebab tarikan seksual ini luar biasa. Jadi ini kan yang pernah dialami Nabi Adam. Ya, mana tahan tinggal serumah dengan perempuan, tidak boleh menyentuhnya kan. Saya juga, kalaupun saya seperti Adam, saya pasti melakukan hal yang sama kok. Terpaksa saya makan buah kuldi juga. Saya enggak. Nah itulah. Nah makanya disitulah ketika Anda sudah dalam keadaan gawat, darurat, hampir kalah, jangan malu, jangan segan, menjeritlah dalam hatimu, panggillah nama Tuhan. Itu aja kok.
Yang penting kita dalam keadaan sadar diri dan kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzubillahi minasyaitan rajim. Tolonglah hambamu. Kan gitu aja, selesai. Nah, tetapi di mana ketakwaan kita? Nah, ketakwaan kita ini terletak pada sikap kita jaga jarak dengan lawan jenis. Jangan berakrab-akrab dengan perempuan. Bisnis silakan, saling menghormati silakan, kerjasama silakan, bersahabat ya silakan, tapi jangan terlalu intim sekali, apalagi sering mengeluhkan urusan rumah tangga dan sebagainya. Siapa yang menjamin Anda bisa tahan menghadapi godaan itu? Makanya Al-Quran sendiri tidak mengatakan wala taznu, tapi wala taqrabu az-zina, artinya menjaga jarak. Wala taqrabu itu jangan mendekati situ, maksudnya jaga jarak. Paham enggak? Salah paham kan bisa dari wala sampai marak-marak gini ya marak. Terlalu marak itu, makanya ya saya kira itu saja caranya, kesadaran terus kita kawal dan jangan lupa